Bab 1481. Tim menjawab, Perdana Menteri, ini semua berkat Ares. Perdana Menteri akhirnya menyadari bahwa Ares juga ada di sini. Dia bertanya, Ares, apa yang kamu lakukan di sini? Ares tersenyum tipis. Ini semua adalah bagian dari rencanaku untuk memancing musuh keluar. Perdana Menteri menjadi marah. Beraninya kau melakukan hal seperti itu, Ares. Tim Gun adalah pilar penopang ekonomi. Nyawanya secara langsung mempengaruhi perkembangan rahasia. Dan kamu benar-benar menggunakannya sebagai umpan hanya untuk memancing beberapa pembunuh. Tahukah kamu, apa yang Anda pertaruhkan di sini? Ares menggelengkan kepalanya. Saya tidak melihat apa yang salah dengan apa yang saya lakukan. Perdana Menteri berteriak, saya akan pastikan untuk melaporkan Anda ke pemimpin tertinggi. Anda akan selesai. Ares, Anda mulai tidak terkendali. Ares menjawab, Perdana Menteri, Anda tidak masuk akal. Setidaknya dengarkan apa yang saya katakan. Pertama, saya telah melindungi Menteri Gun secara rahasia. Dengan prajurit kelas raja yang melindunginya, hidupnya tidak pernah dalam bahaya. Kedua, ini adalah penjahat kelas SSSSS di rahasia. Menurut hukum, bahkan jika saya mengorbankan Menteri Gun untuk membunuh mereka, saya tidak akan dinyatakan bersalah. Perdana Menteri bertanya dengan kaget, kelas SSSSS. Siapa mereka? Ares mengejek, sejauh yang saya ketahui, hanya ada satu organisasi kriminal kelas SSSS di rahasia. Perdana Menteri berteriak, pembunuh iblis. Mereka adalah pembunuh iblis. Ya ampun, Ares, kamu benar-benar mengalahkan dirimu sendiri. Perdana Menteri hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Tapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan bertanya, Ares, apakah kamu yakin mereka adalah pembunuh iblis? Ares mengangguk. Itu benar. Satu-satunya orang yang berani membunuh menteri adalah para pembunuh iblis. Perdana Menteri bertanya, dari negara mana mereka berasal? Tim menjawab, saya melihat wajah mereka. Mereka semua orang asing. Keraguan Perdana Menteri lenyap seketika. Pembunuh iblis berasal dari Amerika. Menurut laporan sebelumnya, setidaknya ada 80 hingga 90% kemungkinan bahwa mereka adalah pembunuh iblis. Ares, ini adalah pencapaian besar. Anda telah menyelamatkan tidak hanya Menteri Gun tetapi juga semua dari para pemimpin di rahasia. Aku akan melaporkan ini kepada pemimpin tertinggi sehingga dia bisa memberimu hadiah. Ares menjawab, Tuan, saya tidak membutuhkan imbalan uang. Namun, saya akan membutuhkan beberapa batu roh. Jika memungkinkan, saya berharap dapat diberi batu roh sebagai gantinya. Perdana Menteri meyakinkannya, jangan khawatir. Prestasi Anda layak untuk batu roh. Saya akan segera melaporkan ini kepada pemimpin tertinggi. Ketika pemimpin tertinggi mendengar berita itu, dia sangat gembira dan menyetujui permintaan Ares tanpa ragu-ragu. Bahkan, dia mengatur upacara penghargaan bagi Ares untuk memberinya batu roh. Ares bertanya, Tuan, saya ingin berkenalan dengan penjaga tambang batu roh, yang terkuat dari kelas raja. Saya harap Anda dapat memperkenalkan kami, lalu kami dapat bertukar wawasan dan meningkatkan keterampilan kami. Ini tidak hanya akan membantu kita berdua tetapi juga rahasia. Bab 1482. Perdana Menteri langsung setuju, tidak masalah. Besok, saya akan mengundang yang terkuat dari kelas raja dan memperkenalkan Anda kepadanya. Alasan mengapa Zeke merahasiakan identitasnya sebagai yang terkuat dari kelas raja adalah untuk memancing para pembunuh iblis keluar. Oleh karena itu, sekarang setelah para pembunuh iblis dimusnahkan, dia tidak punya alasan untuk menyembunyikan identitasnya lagi. Tidak apa-apa untuk memperkenalkannya kepada Ares. Ares sangat gembira karena dia tidak menyangka semuanya berjalan begitu lancar. Sementara itu, Zeke merasa gelisah. Bahkan sampai sekarang, dia masih tidak dapat menemukan satu jejak pun dari para pembunuh iblis, apalagi menunjukkan lokasi mereka. Pembunuh iblis adalah ancaman besar bagi keamanan nasional, dan rahasia akan berada dalam bahaya jika mereka dibiarkan mengamuk. Pada pemikiran itu, Zeke tidak bisa menenangkan pikirannya. Saat dia sedang melamun, sebuah suara nyaring terdengar di pintu, Zeke, aku kembali. Aku tidak akan membiarkanmu pergi sampai kita berdua mabuk malam ini. Sambut aku kembali. Itu adalah suara Justice Warrior. Ketika Zeke melihat Justice Warrior, dia terkejut. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Justice Warrior dikirim oleh Perdana Menteri untuk melindungi para pemimpin rahasia? Pembunuh iblis belum tertangkap, dan para pemimpin masih dalam bahaya. Bagaimana dia bisa kembali pada saat seperti ini?
Justice Warrior memeluk Zeke dalam pelukan beruang, tetapi Zeke mendorongnya menjauh dan bertanya, siapa yang menyuruhmu kembali? Justice Warrior menjawab, Perdana Menteri, tentu saja. Zeke bingung. Hah? Kenapa? Apakah kamu tidak perlu melindungi para pemimpin rahasia? Prajurit keadilan tertawa. Perdana Menteri memberitahuku bahwa para pembunuh iblis telah terbunuh, dan krisis telah berakhir. Katakan apa? Zeke tercengang. Wajar bagi Zeke untuk curiga ketika dia gagal mencari para pembasmi iblis setelah sekian lama. Prajurit keadilan tersenyum. Zeke, aku tidak akan istirahat sampai aku menghabiskan 2 liter anggur alpa hari ini. Zeke mengeluarkan ponselnya dan berkata, tunggu, biarkan saya menelepon Perdana Menteri untuk mengonfirmasi hal ini. Tidak perlu, seru Perdana Menteri dari pintu. Aku di sini. Zeke bertanya, Perdana Menteri, apakah yang dikatakan prajurit keadilan itu benar? Perdana Menteri tertawa terbahak-bahak. Tentu saja. Sekarang para pembasmi iblis telah dilenyapkan, kita semua bisa tenang. Zeke melanjutkan, siapa yang melenyapkan mereka, dan bagaimana caranya? Tolong beritahu saya, Perdana Menteri. Perdana Menteri menjawab, tentu. Dia kemudian menceritakan bagaimana Ares menggunakan tim sebagai umpan untuk memancing dan melenyapkan para Demon Slayers. Zeke mengerutkan alisnya. Perdana Menteri, tidakkah menurut Anda ada yang salah dengan seluruh insiden ini? Apakah Anda yakin orang-orang yang terbunuh adalah para pembunuh iblis? Perdana Menteri tertawa. Yakinlah bahwa bukti tidak langsung mendukung fakta bahwa orang-orang yang dibunuh Ares adalah pembunuh iblis, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi tetap saja, Zeke tidak yakin dan menyarankan, Tuan, saya pikir kita tidak boleh lengah begitu cepat. Pertama, saya telah mengatur 100.000 informan untuk mencari para pembunuh iblis di Ateville, tapi tidak ada jejak mereka yang ditemukan. Ini menunjukkan betapa bagusnya para pembunuh iblis dalam menghindari penangkapan. Oleh karena itu, Ares tidak mungkin menangkap mereka. Kedua, rencana Ares kekanak-kanakan. Sulit membayangkan bahwa para pembunuh iblis akan jatuh untuk jebakan ini. Terakhir, Direktur Potter dari Departemen Senjata adalah prajurit kelas Archduke Platinum. Fakta bahwa para pembunuh iblis mampu membunuhnya tanpa memberitahu orang lain adalah bukti kekuatan mereka. Meskipun Ares adalah kelas raja, kurasa sulit dipercaya bahwa dia berhasil membunuh setiap orang dari mereka. Bab 1483. Perdana Menteri hanya menertawakannya. Marsekal hebat, kamu terlalu khawatir. Bahkan jika lawannya bukan pembunuh iblis, tidak dapat disangkal fakta bahwa Ares memang menyelamatkan tim. Zeke merenungkannya sebelum bertanya lagi, benar, apakah Ares meminta batu roh sebagai hadiah? Perdana Menteri mengangguk. Dia melakukannya. Namun, prestasinya layak untuk mendapatkan batu roh. Zeke menyarankan, Tuan, tidakkah menurut Anda Ares melakukan ini untuk mendapatkan batu roh? Perdana Menteri kehilangan kata-kata. Marsekal hebat, itu cara berpikir yang sangat ekstrim. Aku tahu kau dan Ares pernah berselisih di masa lalu, tapi tidak perlu memfitnahnya seperti ini. Jika aku harus terus terang, aku akan mengatakanmu, iri dengan prestasinya. Justice Warrior menghunus pedangnya ke arah Perdana Menteri dan berteriak, apa yang kamu katakan? Beraninya kamu menuduh Marsekal Agung bertindak karena cemburu. Minta maaf padanya, atau aku akan membunuhmu. Justice Warrior praktis memuja Zeke, jadi dia tidak akan membiarkan Perdana Menteri menghinanya. Perdana Menteri marah. Dasar bajingan kecil, beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Enyahlah. Kau tidak berhak mencampuri pembicaraan kita. Tapi Justice Warrior bersikeras dan mengancam, jadi, Anda telah memilih kematian. Saat dia mengangkat pedangnya, Zeke memerintahkan, keadilan, berhenti. Rahasia saat ini berada di bawah ancaman besar. Jika kita bertarung di antara kita sendiri, kita akan bermain di tangan musuh. Sarung pedangmu. Justice Warrior memelototi Perdana Menteri saat dia menyarungkan pedangnya dan meludah, sebaiknya kau menunjukkan rasa hormat, atau aku akan membunuhmu sebelum Zeke bisa menghentikanku. Perdana Menteri merasa ingin membunuh Justice Warrior sendiri. Persetan denganmu. Saya Perdana Menteri. Aku tidak akan menyerah pada orang barbar. Namun, dia menahan amarahnya. Aku akan menanggung dengan Anda demi negara. Perdana Menteri menjadi tenang dan melanjutkan, Marsekal Agung, upacara penghargaan adalah besok. Saya harap Anda dapat memberikan 2 batu roh untuk diberikan kepada Ares. Ini adalah perintah dari pemimpin tertinggi. Zeke tetap ragu dan menjawab, Tuan, saya pikir kita harus memikirkan kembali hal ini.
Setidaknya, kita harus menunggu selama 2 minggu dan memastikan bahwa para pembasmi iblis tidak aktif sebelum kita memberikan batu roh kepada Ares. Perdana Menteri tertawa getir. Jika kamu bersikeras, kamu harus mengemukakan pandanganmu selama upacara penghargaan besok. Kalau begitu, aku akan pergi. Dengan itu, Perdana Menteri pergi. Zeke menginstruksikan Justice Warrior, keadilan, teruslah mencari orang-orang yang harus Anda lindungi. Tapi jangan biarkan mereka mengetahuinya. Justice Warrior mengejek, karena mereka tidak ingin kita melindungi mereka, mengapa kita harus terus melakukannya? Bahkan jika para pembunuh iblis membunuh mereka, mereka hanya akan menyalahkan diri mereka sendiri. Zeke menggelengkan kepalanya dan memaksakan sebuah senyuman. Tolong tahan dengan itu demi negara. Baiklah, Justice Warrior setuju dengan enggan. Sialan. Aku akan membunuh para pembunuh iblis karena mengganggu perayaan kita. Karena itu, Justice Warrior pergi. Zeke bermasalah. Aku hanya bisa berharap bahwa aku salah kali ini. Jika tidak, jika para pemimpin rahasia lengah, mereka pasti akan terbunuh. Bencana akan menimpa rahasia. Keesokan harinya, upacara penghargaan diadakan di Balai Rakyat, menunjukkan pentingnya upacara ini. Selain pemimpin tertinggi sendiri, hampir semua pemimpin bangsa hadir. Bab 1484. Akhir-akhir ini, mereka bermasalah dengan masalah pembunuh iblis. Sekarang setelah Ares memusnahkan mereka, dia pada dasarnya telah menyelamatkan hidup mereka, jadi sudah sepatutnya mereka menghadiri upacara penghargaan. Setibanya di sana, Ares memperkenalkan Julian kepada para pemimpin nasional, berharap bisa membuka jalan baginya. Sekitar tengah hari, Perdana Menteri tiba. Ares menyambutnya, Perdana Menteri, kami sudah menunggu kedatangan Anda. Silakan duduk. Ares, duduk juga, jawab Perdana Menteri, dan mereka berdua duduk. Ares langsung ke intinya dan bertanya, Tuan, apakah yang terkuat dari kelas raja akan menghadiri upacara penghargaan? Saya harap Anda bisa memperkenalkan kami. Perdana Menteri menarik napas dengan tajam. Dia seharusnya menghadiri upacara. Namun, sepertinya dia tidak mau mengungkapkan identitasnya untuk saat ini. Aku perlu meminta izinnya sebelum memperkenalkanmu. Baiklah kalau begitu, jawab Ares dengan cemas. Tolong sampaikan kata-kata yang baik untukku. Lagi pula, jika yang kuat bekerja sama, itu pasti akan membawa manfaat bagi rahasia. Tentu saja, Perdana Menteri mengangguk. Saat itu, Ares melihat sekilas Zeke. Dia baru saja memasuki aula. Seketika, tatapan Ares menjadi dingin. Dia bangkit dan berteriak, tunggu. Hari ini adalah upacara penghargaan saya. Saya tidak akan mengizinkan personel yang tidak berwenang untuk menghadirinya. Dia secara terbuka mempermalukan Zeke dengan memanggilnya personel yang tidak berwenang. Zeke mencibir, apakah saya personel yang tidak berwenang? Ares menjawab, tentu saja. Karena saya tidak mengundang Anda ke sini, Anda tidak berhak menghadiri upacara ini. Zeke tersenyum. Sampai jumpa, kalau begitu. Tunggu, Perdana Menteri menghentikan Zeke. Tuan Williams, silakan tinggal. Zeke menjawab dengan sungguh-sungguh, Tuan, Anda melihatnya sendiri. Karena dia tidak menyambut saya, mengapa saya harus tinggal? Untuk mempermalukan diri sendiri. Perdana Menteri hampir memohon padanya, Tuan Williams, tolong tetap di akun saya. Zeke berhenti dan menjawab, ya, kita harus bertanya kepada Ares tentang itu. Ares merasa frustrasi. Apa yang dipikirkan Perdana Menteri? Saya bintang pertunjukan di sini. Bukankah setidaknya aku punya hak untuk mengusir Zeke? Kenapa dia harus menahannya di sini? Perdana Menteri memohon padanya, Ares, tolong biarkan dia tetap di akun saya. Biarkan dia duduk di area tempat duduk VIP. Ares hampir batuk darah. Sudah murah hati saya untuk membiarkan dia tinggal. Tapi sekarang Anda ingin saya membiarkan dia duduk di area VIP juga. Namun, sejak Perdana Menteri mengajukan permintaan ini, Ares dengan enggan menyetujuinya. Perdana Menteri menghela napas lega. Bab 1485. Ares mungkin menjadi bintang pertunjukan, tetapi peran Zeke lebih penting di sini dalam kenyataan. Bagaimanapun, batu roh adalah milik Zeke. Dia dapat memilih untuk memberikannya kepada Anda, tetapi Anda tidak dapat berbuat apa-apa jika dia menolak. Upacara penghargaan secara resmi dimulai pada siang hari. Ares naik ke panggung dengan Perdana Menteri, yang bertindak sebagai tuan rumah. Perdana Menteri membacakan pujian untuk Ares dan memuji bahwa dia adalah pahlawan mereka sebelum memberinya gelar pelindung bangsa.
Tepuk tangan gemuruh meletus di aula. Perdana Menteri kemudian mengumumkan, selanjutnya, mari kita beri Ares 2 batu roh. Yang terkuat dari kelas raja akan melakukan kehormatan untuk mempersembahkannya kepadanya. Dia mengalihkan pandangannya ke Zeke dengan ekspresi memohon, berharap dia akan bertindak sesuai rencana. Seluruh kerumunan menjadi bersemangat. Bagaimanapun, yang terkuat dari kelas raja akhirnya akan mengungkapkan dirinya. Selanjutnya, dia akan memberikan penghargaan kepada Ares. Itu adalah kehormatan tertinggi yang bisa diterima seseorang. Semua orang merasa bahwa Ares sangat beruntung. Kerumunan mengamati aula untuk menemukan yang terkuat dari kelas raja, tetapi untuk kekecewaan mereka, tidak ada yang bangun. Sama seperti semua orang ragu-ragu, seorang pria bangkit. Itu Zeke Williams. Zeke Williams berdiri. Pada saat ini, pikiran mengerikan terbentuk di benak semua orang. Jangan bilang dia yang terkuat dari kelas raja. Gagasan itu membuat Ares diambang kehancuran, dan dia gemetar tak terkendali. Keraguannya terbukti saat dia mengingat bagaimana Perdana Menteri mencoba menahan Zeke di sini dan bahkan memintanya untuk duduk di area VIP. Ini buruk. Jika Zeke benar-benar yang terkuat dari kelas raja, bukan hanya aku tidak akan bisa mendapatkan batu roh, tapi dia juga mungkin membuat hidupku di rahasia seperti neraka. Ares tergagap, Zeke Williams, kamu. Zeke menyatakan, saya sangat keberatan dengan pemberian Ares. Ares bertanya, mengapa? Zeke menjelaskan, Anda tidak memiliki bukti nyata untuk membuktikan bahwa orang-orang yang Anda bunuh adalah pembunuh setan. Pembunuh setan yang sebenarnya masih bersembunyi dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Saya merasa bahwa kita setidaknya harus menunggu setengah jam. Bulan dan memastikan bahwa mereka tidak bergerak sebelum kita memberikan penghargaan kepada Ares. Ares membentak, dengan kata lain, kamu bangun hanya untuk memprotes. Zeke menjawab, tentu saja. Fiuh. Ares menghela napas lega. Dia tidak berdiri karena dia adalah yang terkuat dari kelas raja tetapi karena dia ingin memprotes. Aku tahu itu. Bagaimana bisa seorang lumpuh menjadi yang terkuat dari kelas raja? Kerumunan tampaknya memiliki pemikiran yang sama dan menganggap kenaifan mereka sendiri menggelikan. Sekarang sudah pasti bahwa Zeke dinonaktifkan. Jika tidak, dengan krisis yang dialami rahasia, Zeke tidak akan hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Ares meludah, cukup darimu, Zeke Williams. Kamu jelas-jelas menolak karena cemburu dan iri. Kamu hanya menggunakan kesempatan ini untuk membalas dendam. Tamu-tamu lain juga ikut-ikutan. Marsekal hebat, kamu sudah keterlaluan kali ini. Kita semua tahu bahwa kamu pernah berkonflik dengan Ares di masa lalu, tapi itu bukan alasan untuk menyabotnya. Benar, sebagai pemimpin, kita harus adil dan yudisial. Bahkan tim juga mengeluhkan tindakan Zeke. Zeke merasakan perih di hatinya. Aku melakukan ini karena mengkhawatirkan kalian semua dan rahasia. Bagaimana Anda bisa memfitnah saya seperti itu? Zeke berpendapat, ini adalah masalah penting yang secara langsung menyangkut keselamatan rahasia. Kita harus menangani ini dengan serius. Tidak ada salahnya menunggu setengah bulan. Ares berteriak, cukup. Bukan Anda yang membuat keputusan di sini. Perdana Menteri, tolong katakan sesuatu. Perdana Menteri terpecah di antara mereka dan menghadap Zeke, apakah Anda yakin ingin menolak ini, Zeke?